Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang tentunya hari ini akan memberikan info-info yang mantap-mantap yang untuk menjadikan bahan pertimbangan Anda dalam investasi. Ini nggak main-main ya, jangan di skip-skip. Nanti ini berita yang sangat penting sekali mengenai akan kenaikan daripada BTC ini betul-betul ke depan untuk jadikan kita landasan dalam investasi. Ini saatnya masuk ataupun akumulasi ataupun saatnya TP ya. Ini akan saya sampaikan berita yang sangat luar biasa hari ini, bisa untuk betul-betul jadikan Anda pondasi untuk investasi. Jangan anggap main-main ya, ini Mas Bro nggak mengada-ngada ya. Sebelum itu akan saya bahas dulu mengenai TA ini, dan juga nanti di dalam pagi ini saya biasa membahas fundamental dan berita-berita yang menjadikan Anda untuk landasan berinvestasi ataupun jadikan barometer. Biasa nanti yang pagi yang siang setelah ini saya bahas untuk mengenai altcoin ya. Jadi nanti segmen berikutnya mengenai kondisi koin micin yang ada potensi peluang akan jadikan kita jutawan. Jadi memang saya bikin video banyak, kalau pagi fundamental, mungkin siang nanti mengenai koin-koin micin, juga nanti altcoin, tentunya seperti itu ya. Langsung saja akan saya bahas mengenai TA ini. Sebetulnya TA ini arahnya bahwa BTC ini kan ini bear market turun sudah terjadi, bottom sudah selesai ya, sudah ketemu bottomnya, dan ini arahnya sudah arah menuju ke bullish. Walaupun di dalam bullish tetap ada naik turun karena ini juga ada perosotan TK di sini, kemungkinan ada penurunan, tapi kita nggak tahu penurunannya sampai berapa. Kemudian nanti akan terbang ke sana seiring dengan di bulan 4 tahun depan akan halving BTC. Mana RSI-nya juga di koin apapun ini memang mengerucut, harusnya itu untuk penurunan dulu untuk kita bisa serok lebih di bawah lagi. Akan tetapi akan saya kasih pengertian yang lebih mendalam lagi bahwa memang di tahun kemarin kenaikan di bull market 2021 itu memang bull market dua kali, yaitu di bulan April, kemudian bulan Mei dibanting ya, kemudian akhir tahun di tahun yang sama bull market yang sesungguhnya setelah halving BTC, yang mana tahun kemarin itu ya memang di bulan Mei itu dibanting Elon Musk yang dia menjual sampai 80% nilai BTC-nya. Bahkan dia menyetop ya, bahwa dia itu sudah nggak bisa lagi BTC digunakan transaksi di dalam Tesla. Makanya langsung harga turun jatuh di bulan Mei dibanting sama Elon. Dan waktu itu juga masih ada yang tukang dam-daman, ada FTX juga, si Bokman itu ya, Bakwan Pak Bokman ya, itu kripto ya. Terus juga ada juga yang namanya Dokwon yang suka mempermainkan market pump and dump, juga ada Dokwon. Kalau ini kelihatannya pandangan Mas Bro ini berbeda untuk tahun ini ya. Jadi kalau punya dana mending kita cicil dikit-dikit, tapi jangan all in. Jika nanti barang turun kita masih punya barang untuk serok di bawah. Kalau barang kemudian terbang kita sudah punya barang. Karena ini sangat sulit, terus terang Mas Bro untuk memprediksi saat ini sangat sulit sekali. Yang mana momen di tahun 2021 itu sudah ada Elon banting BTC, sudah juga ada COVID, krisis juga. Kalau ini momen ini berbeda bro. Jadi di tahun 2024 ke depan ini, dan udah mulai dari sekarang ini, perbedaannya seperti ini. Ini momen-momen kripto yang betul-betul mengudara ya, betul-betul terkenal dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, yang mana ada ETF support Bitcoin dari BlackRock, Fidelity, Grayscale dan kawan-kawan. Ini yang akan mengakibatkan mungkin penurunan Januari Februari biasanya di saat harga turun ini. Kita harus betul-betul antisipasi jangan sampai terjebak. Mungkin ini akan berbeda karena waktu tahun 2021 Elon itu membuang BTC, saat ini justru dalam laporan kuartalnya bahwa Elon Musk itu mempunyai 4,5 triliun yang mana baru serok BTC itu Elon.
Itu bagaimana urusannya? Jadi nggak mungkin Elon mau banting lagi. Ini bahaya ya. Belum tentu akan turun jatuh kayak tahun-tahun 2021. Tetap ada penurunan, tapi kemudian bisa juga terjadi diserok lagi. Yang namanya ini institusi sudah pada mulai masuk dengan hangatnya kabar mengenai persetujuan dari ETF support. Jadi emang sangat berbeda ya tahun yang bull market 2021 sama tahun sekarang ini. Jadi harus perlu hati-hati ya. Jadi langsung akan saya berikan info yang sangat penting yang mana akan mendorong daripada BTC ini akan terbang ke atas. Jadi Mas Bro akan saya jelaskan semua di sini tanpa harus ngibul-ngibul ya. Yang mana kalau yang pemula untuk meme coin ya tetap harus hati-hati. Kelihatannya yang mau diangkat terbang nanti antara PP dan Ploki itu ya. Kita langsung melihat beritanya bahwa terkuak perlambatan inflasi di AS, apa pengaruhnya pada pasar saham dan kripto ya. Ini update terbaru hari ini ya. Berita terkini dari Amerika Serikat sedang menjadi sorotan di pasar global yang akan mempengaruhi pasar saham. Inflasi inti PCE ya ataupun Personal Consumption Expenditures ya, AS mengalami perlambatan menjadi 3,7% pada bulan September, menurun dari 3,9% pada bulan sebelumnya. Lantas apa yang mempengaruhi terhadap pasar saham dan kripto? Mari kita ublek-ublek bareng-bareng di sini supaya kita cerdas, supaya kita paham. Biro Analis Ekonomi AS baru-baru ini merilis data inflasi PCI untuk bulan September. Inflasi tahunan PCI sesuai dengan perkiraan pasar yaitu 3,4%. Setelah sebelumnya naik menjadi 3,5%. Meski begitu inflasi inti ya data PCI bulan ke bulan naik menjadi 0,4% dari perkiraan 0,3%, lebih tinggi dari 0,1% bulan sebelumnya. Ngerti nggak? Ini data CPI. Dianggap Mas Bro goblok nggak ngerti, tahu, tapi ngapain data sapi, data kebun sapi perlu saya terangkan setiap hari kepada Anda yang Anda aja mainannya micin melulu. Mana ada pengaruhnya dengan data CPI. Makanya ini belajar dikit sama Mas Bro ya. Bercanda ya. Data inflasi PCI bulan September ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi terus menurun secara bertahap, namun masih di atas target Fed yaitu 2%. Jerome Powell pokoknya Powell lah tua itu ya. Ketua Fed menyatakan bahwa Fed bergerak dengan hati-hati dan mengetatkan kebijakan moneter lebih lanjut akan bergantung pada data yang masuk. Ya, mantap Jaya. Langsung saja, nggak usah lama-lama lagi agar Anda lebih paham, lebih ngerti. Jangan hanya meme coin mulu ya. Pengaruh perlambatan inflasi terhadap pasar saham dan kripto. Ya, futuris saham AS mengalami kenaikan pada hari Jumat setelah pasar mengalami penjualan selama 2 sesi berturut-turut. Harga minyak diperkirakan akan menurun seiring meredanya kekhawatiran tentang konflik di Timur Tengah. Duitnya udah habis kali ya. Sudah mau bantu Ukraina aja dibatalkan, nggak ada untuk beli bom, rakyatnya pada menjerit, pada nangis ya, nggak bisa makan untuk beli bom. Sekarang mau bantu Israel lagi, dari mana? Pasti akan jual kripto nanti ya. Sementara itu indeks dolar ASDXY tetap fluktuatif dengan bergerak di sekitar 106,52. Bitcoin dan Ethereum diperkirakan akan terus mengalami kenaikan seiring dengan perlambatan inflasi PCI. Harga BTC kebanyakan bergerak stabil dalam volume perdagangan yang rendah. Harga terendah dan tertinggi dalam 24 jam adalah 33,762 US dollar dan 34,774 US dollar. Ngoler-ngoler ya, ngerti nggak? Tahu nggak? Kalau nggak tahu ya sana mainnya koin Breeze saja yang Anda dengerin yang muluk-muluk ya, yang Binance RP1 ya, garansi, apalagi berangkas, dompet aja udah kisut kayak di Rinso begitu, uangnya udah habis, udah kering, udah tokennya micin koin nggak naik-naik ya, cut loss melulu ya. Anda itu keberuntungannya kapan? Ya, bercanda. Makanya ikut Mas Bro. 99% masuk BTC, 15% masuk altcoin, 1-5% baru masuk ke Kemenkoin. Mencret gak apa-apa, kalau cuma 1% gak akan bikin kita kere ya.
proyeksi pasar menghadapi perlambatan inflasi betul-betul mendorong kripto akan terbang menjulang ke langit. 723M bisa terjadi kalau market beli. Seorang trader populer, Skev, dalam postingan di X membagikan bahwa kenaikan Fed sebesar 25 bpc diharapkan pada akhir tahun untuk meredam inflasi dan mengambil pendekatan dovish. Mau dovish mau halkis urusan lo jarum ini yang namanya jarum Powell ya, begitu udah jarum udah tua ya. Sementara itu harga ETH diperdagangkan di dekat level 1.800 US dollar dengan harga perdagangan di 1.795 US dollar. Harga terendah dan tertinggi dalam 24 jam adalah 1.764 US dollar dan 1.865 US dollar. Para trader tetap berhati-hati menjelang akhir bulan karena jatuh tempo pada hari Jumat memberikan tekanan. Aduh, hati-hati, nanti akan turun lagi, Anda bisa serok di bawah kalau turun, tapi kalau tiba-tiba diserok sama Hamas ya terbang lagi ya. Perlambatan inflasi di AS memberikan dampak positif bagi pasar saham dan kripto. Meski demikian, pasar tetap waspada terhadap potensi perubahan kebijakan moneter Fed dan dinamika pasar global lainnya. Udah saya jelaskan, udah panjang semua. Perlu hati-hati, perlu waspada, hati-hati dalam segalanya. Takutnya penurunan sedikit karena isu dari ETF Bitcoin support bisa mengakibatkan harga akan terbang tinggi ke atas, yang mana juga perlambatan daripada inflasi AS itu akan mengakibatkan tingginya terbangnya BTC dan saham. Dan juga perlu saya kasih tahu juga bahwa yang mana tahun 2024 akhir tahun bull market ya, di bulan 11 Pilpres, yang mana di bulan April 4 ya, bulan April akan halving BTC, maka yang akan penurunan kembali, mungkin penurunan juga nggak akan begitu tajam lagi, yang mana semua orang akan di-hold untuk persiapan di bull market yang akan datang. Juga perlu Anda ketahui bahwa ini sepanjang sejarah sangat luar biasa ini BTC ya, yang mana sebetulnya holder jangka panjang itu memegang daripada 80% BTC yang dulu itu dipegang para well Doc One sudah habis nggak punya, FTX sudah habis nggak punya, Elon juga baru membeli kemarin. Saya rasa perbedaan dari tahun 2021 waktu bull market tahun 2021 dan juga tahun 2024 ini mungkin akan berbeda, nggak akan dibanting sedalam lagi, itu menurut saya. Kalau ada bantingan ya bodo amat, memang Mas Bro juga nunggu ya, ketika turun lagi akan saya tembak lagi, akan saya serok lagi, seperti itu ya. Saya rasa ini cukup jelas, cukup gamblang arahnya BTC akan kemana, kondisinya sangat anomali, jadi Anda harus berhati-hati. Yang punya dana serok cicil dikit-dikit, barangkali nanti turun lagi bisa serok di bawah, masih punya amunisi. Kalau melihat dari seputar berita CPI global ini, memang kondisinya mengalami perlambatan ya, menjadi 37% pada bulan September ini, menurun dari 3,9% pada bulan sebelumnya. Jadi memang betul-betul yang akan mengakibatkan ya, perlambatan data CPI ini, inflasi ini, yang akan menjadikan kripto akan terbang mengudara ke atas, begitu ya. Udah paham, sudah jelas ini untuk barometer ataupun untuk tolak ukur ataupun untuk menjadikan bahan pertimbangan Anda untuk investasi, yang mana tahun depan udah mulai hati-hati sekali ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah banyak dosa itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna tentunya ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.